Hari ini kita mau ngajak kalian ngelihat satu apartemen Jepang tapi harganya affordable, di bawah 500 juta. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam apartemennya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita mau ngajak kalian ngelihat satu apartemen Jepang tapi harganya affordable, di bawah 500 juta. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam apartemennya. Dan ini Jepangnya Jepang beneran karena ada tataminya. Yuk. Oh, jadi begitu kita masuk, kita langsung ketemu sama satu dapur nih teman-teman. Cuman nih dapurnya mestinya agak geser dikit. Coba. Oke. Nah, jadi enak nih sirkulasinya. Jadi dapurnya ini unik teman-teman, karena ini pakai duko. Cuma sayang ini dummy ya. Jadi buat ngebayang-bayangin teman-teman aja kalau lagi ada di sini. Ini dia gunain marmer teman-teman. Marmernya itu gue suka sih. Pemilihan warnanya. Habis itu begitu belok ke sini, kita langsung ketemu sama satu walk-in closet nih. Bayangin tuh, apartemen dengan harga segitu bisa dapat walk-in closet kayak gini. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat ada bathtubnya. Wih, keren ya. Bathtubnya ini pakai Toto, sederhana aja. Habis itu di sini juga ada showernya. Cuman yang kerennya di bagian situ tuh, teman-teman. Di situ di bagian situ dicegok ke dalam, habis itu dikasih kaca-kaca bisa buat naro sabun dan teman-temannya. Itu menarik ya. Cuman ya seperti gue kasih tahu kalau kita mau bikin kayak gini di rumah, itu modalnya banyak karena kita mesti tebelin nih dindingnya. Jadi baru bisa dapat ketebalan kayak gini. Nah, ini dia juga masih gunain marmer yang sama. Ini di sini model undercounter nih. Kalau model undercounter kayak gini tuh bener-bener harus dibeli dulu wastafelnya. Baru kita panggil tukang marmernya untuk ngukur yang ukurannya pas nih sama kayak gini. Tapi hasilnya walaupun repot, jadi keren banget dan rapih nih teman-teman. Di belakang sini ada lampunya teman-teman. Dan yang gue suka adalah si kacanya ini. Kacanya itu gede banget. Nah, kalau untuk si klosetnya dia pakai Toto yang standar aja. Tapi gue suka adalah ini. Jadi kalau kita punya keramik 60-60 itu teman-teman, nggak perlu juga semua tuh harus dibikin biasa-biasa aja. Bisa juga disusun bata, ngebikin si keramik ini kelihatan lebih menarik. Bagus loh ini jadinya. Ini gue sebenarnya udah tahu dari beberapa tahun yang lalu, jadi gue pernah masang kayak gini. Jadi ada satu klien gue, dia minta ngelihat di Pinterest bikin kayak gini. Dan hasilnya emang bagus kalau dibikin susun bata kayak gini daripada standar-standar aja. Tapi khusus buat di kamar mandi ya, kalau di tempat biasa jadinya kurang bagus. Nah, ini teman-teman bisa lihat walk-in closet itu menarik bentuknya. Jadi ada tarikan-tarikannya ini, dan tarikannya ini tuh warnanya coklat muda, jadi dipadu padan sama si warna putih ini. Nah, ini warna putih ini dia pakai duko teman-teman, dan di bagian sininya tuh masih bisa ditarik-tarik juga. Dan dikasih kaca. Jadi ini menarik sih bentuknya. Unik. Karena ini seperti ada lemari, dimasukin lemari lagi. Tapi hasil akhirnya bagus. Kenapa? Karena lemari ini itu akhirnya bisa punya satu space untuk gantung-gantungin si baju ini. Dan ini cocok banget untuk apartemen yang walaupun ukurannya cukup lumayan, tapi tetap bisa dibilang compact. Kalau ini sederhana aja, semuanya pakai duko nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini wallpapernya itu motifnya kayak karung goni ya. Ternyata begitu karung goni warna abu-abu kayak gini, hasilnya itu cocok banget dipadu padan sama si kayu coklat muda kayak gini. Ini bagus banget sih, ini kayu ini tuh bener-bener kayak di restoran Jepang. Ini banyak banget dipilih warna kayak gini, dan gue sukanya apa? Di bagian sini tuh besar, kecil, besar lagi, kecil, besar lagi. Dan itu menerus terus sampai ke atas. Itu yang bikin dia kelihatan makin menarik nih teman-teman. Kalau kita mau punya rumah yang gayanya Jepang-Jepang, kita harus juga mikirin pemilihan furniture-nya. Ini kayak gini, furniture ini walaupun ini sofa ini tuh kelihatannya kayak biasa aja, tapi sebenarnya motifnya itu mirip sama si wallpapernya. Dan yang gue suka ininya juga sama nih warnanya.
Jadi kita kalau milih-milih satu furniture itu kalau kita mau arahnya ke Jepang-Jepang itu pilihlah warna yang netral kayak gini nih teman-teman. Jadi kelihatannya itu bisa bener-bener kayak di Jepang yang clean. Oke, begitu juga sama pemilihan karpetnya. Pemilihan karpetnya juga dia pakai yang motifnya karung goni kayak gini. Dan di sini ada satu meja TV yang bentuknya unik. Nah, ini Jepang banget sih, keren. Jadi handle-nya itu dia bikin spesial kayak gini. Dia modelnya dibuka begini. Nggak lupa dikasih atasnya marmer white Carrara nih teman-teman. Gue sebenarnya paling suka sama TV yang ditaruh kayak gini daripada digantung nih. Karena kalau digantung repot. Walaupun kalau udah jadi bisa rapi juga. Tapi kalau ditaruh kayak gini itu lebih simple nih teman-teman. Tapi dengan kayak gitu berarti si mejanya itu harus benar-benar dipikir belinya. Carilah yang ada handle-nya aneh kayak begini dan ada lekukan kayak gininya dan nggak lupa di sininya ada cegukan gini. Itulah makanya ketika kita lagi milih-milih barang kayak gitu kadang-kadang ada barang-barang buatan desainer. Nah, salah satunya adalah kayak meja TV ini. Seru ya. Nah, di bagian sininya ini adalah satu kamarnya teman-teman. Nah, kamarnya itu dia ada pintu geser ya, khas Jepang banget ya. Pintu geser dan bentuk-bentuk kotak-kotaknya kayak begini. Nah, ini di belakangnya ini ada headboardnya yang bersatu sama si tempat tidurnya. Dan itu juga bergabung sama bedside table ya. Bedside table teman-teman bisa lihat dia nyatu begitu. Tapi nggak sederhana aja, tetap ditambahin di sini ada sesuatu variasi nih. Bagus ya. Dan ini sama juga fabriknya itu dipilih yang warnanya sama seperti yang ada di sofa itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada variasi sama dia. Sebenarnya akan lebih bagus kalau di sini ada lampunya. Wah, ada lampunya nih, cuman nggak bisa nyala nih, sayangnya. Mungkin kita nggak tahu aja di mana. Jadi ini ada lampunya, jadi ini ada bepedar ke sini, kuning. Dan ini akan ngebikin ruangan ini kelihatan lebih menarik kalau lampunya nyala. Nah, lampunya itu sebenarnya ditaruh di sini nih, di belakang nih teman-teman, kelihatan tuh. Oke, sekarang kita mau menuju ke bagian sininya nih. Nah, walaupun ini bentuknya Jepang-Jepang, tapi ternyata bagian yang kayak gini-gini dikasih unsur satu lampu yang modern seperti ini cocok juga. Dan di dalamnya itu udah kelihatan ada lampu Edison Light. Edison Light-nya itu juga udah LED, jadi nggak usah khawatir listriknya mahal karena udah LED teman-teman. Dan jangan lupa udah disiapin listrik seperti itu. Oke, di sini ternyata yang menarik, ini benar-benar Jepang banget sih. Ternyata di sini ada satu tataminya nih teman-teman. Wih, dan udah disiapin untuk minum teh nih, seru juga ya. Kayak berasa mafia ya bro. Yakuza men. Yakuza ya, Yakuza. Cuman gua tato-tato gitu ya. Asli loh. Gua kalau ketemu sama calon mertua, dia tato-tatoan dibawa masukin sini, gua takut bro, udah keringet dingin nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia pakai fabric yang sama dan model meja dari si tatami ini keren ya. Jadi ini tetap pakai marmer yang sama dan ini ada beginiannya dan ini khas Jepang banget, seakan-akan ini adalah kayu yang nonjol masuk ke dalam seperti itu. Dan ini tuh menerus ke sini, teman-teman. Tak gitu ya. Jadi ini sih yang bikin apartemen ini kelihatan keren adalah permainan ininya dan itu menerus dari ujung sampai keluar sedikit di bagian tatami ini. Nah, tataminya teman-teman bisa lihat nih ada panggungnya. Panggungnya itu nggak flat aja semua tuh langsung dikasih karpet, tapi disisain di ujungnya itu ada kayunya biar nuansa kayunya tetap terasa ketika kita ada di apartemen ini. Dan yang kerennya di bagian sini masih ada sisa buat jadi balkon nih teman-teman. Jadi si Orange County ini adalah kerjasama Lippo Group sama Mitsubishi Corporation dan kontraktornya itu PT Kajima Indonesia. Jadi ini benar-benar Jepang banget lah yang bikin semuanya itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat ini adalah yang tipe 3 bedroom ya. Kenapa sih kita harus beli rumah di Orange County ini? Jadi gini teman-teman, di sini itu ada Advanced Retina Access. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke rumah ini bro, mesti pakai retina gitu, tek baru bisa masuk ke dalam rumahnya. Canggih banget. Habis itu yang kedua, udah smart door lock nih teman-teman. Habis itu yang ketiga, ada motion lighting sensornya. Jadi kalau lo jalan gini, lampu bisa mati sendiri.
tak gitu. Nah, itulah kerennya kalau misalnya kita beli di Orange County. Habis itu kalau fasilitas nggak usah tanya lah ya. Dia ada swimming pool, ada Japanese garden, ada Japanese spa, ada kids pool, ada gym, ada playground juga. Teman-teman, kalau buat harganya nih menarik. Harganya ini yang 3 bedroom dengan tatami kayak begini itu ada di 1,4 M. Sedangkan yang tadi kita review itu masih 400-an jutaan. Dengan semua fasilitas kayak gitu pasti menarik banget dong jadinya kalau kita punya apartemen di Orange County, Lipo, Cikarang. Abis itu yang berikutnya adalah kita ngomongin masalah infrastrukturnya nih teman-teman. Infrastruktur di sini tuh ada Patimban Deep Seaport. Jadi ini adalah pelabuhan lah dan itu lagi di under construction. Abis itu ada Kertajati International Airport nih, dekat nih dari sini. Abis itu ada High Speed Railway Jakarta-Bandung, habis itu ada LRT Cawang Bekasi Timur Cikarang Station, sama ada monorail APM connection to 7 surrounding industrial estate, sama ada elevated toll Jakarta Cikampek. Jadi udah nggak usah diraguin lagi lah kalau masalah infrastrukturnya. Jadi ya teman-teman, ini adalah salah satu apartemen yang mungkin layak untuk teman-teman lihat, survei-survei. Karena itu tadi, Orange County ini adalah kerjasama dari pihak Indonesia sama Jepang. Jadi kalau kualitas mestinya udah nggak usah diraguin lagi nih. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia juga. Ciao! Nah teman-teman, ini adalah yang 3 bedroom ini teman-teman. Jadi ini sekarang, oke. Gue belum record. Jadi Orange County. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa. Oke.